Hari ini, menyapa dulu, senang sekali ketemu pimpinan-pimpinan gereja di tempat ini. Bapak Nixon dan Bapak Bernard. Ini senior-senior saya, saudara-saudara. Dan mereka adalah pimpinan-pimpinan gereja ya, puji Tuhan. Terima kasih bisa ketemu lagi di sini ya. Senang sekali. Berbicara tentang kebangkitan Yesus, jadi jangan hanya mengira bahwa kebangkitan Yesus itu, Yesus bangkit lalu keluar dari kubur dan hanya berhenti sampai di situ. Tidak sesimpel atau tidak sependek yang kita bayangkan. Kebangkitan Yesus tidak seperti yang sudah berpikir bahwa dia keluar dari kubur dan tanpa makna bagi kita orang percaya. Kebangkitan Yesus punya makna yang dalam sekali buat kita semua. Dan semua diawali dari bagaimana Allah atau Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal. Dimulai juga dari bagaimana Yesus memberikan dirinya. Jadi Yesus mati bukan karena manusia semata-mata membunuhnya. Yesus mati karena Yesus sudah serahkan nyawanya. Ya, ini harus kita ingat baik-baik. Kalau Yesus tidak serahkan, siapa bisa membunuh Yesus? Tidak ada, saudara-saudara. Siapa kita? Siapa manusia? Siapa tentara Romawi? Mereka semua tidak berkuasa membunuh Yesus. Yesus mati karena sudah ditentukan oleh Bapa di surga. Tidak bisa, saudara-saudara. Bahkan kalau saudara pelajari, kalau ada waktu, sekali waktu saya akan menjelaskan bagian itu. Bahwa Yesus mati pun, proses kematiannya pun sudah diatur oleh Bapa. Kematian Yesus bahkan pakaiannya pun disobek-sobek dan diundi. Itu pun sudah diatur jauh sebelum Yesus lahir. Lambungnya yang ditusuk, itu sudah diatur jauh sebelum Yesus lahir. Dan bahkan Alkitab juga menulis, sehebat apapun tentara Romawi, saudara bisa melihat, kalau saudara belajar di Alkitab, bahwa dua orang di kanan kiri Yesus, yang mati itu, penjahat yang mati, yang satunya selamat dan satunya tidak. Saudara tahu bahwa setelah mereka mati, jadi karena mereka itu tinggi posisinya, ya salib itu tinggi. Jadi mereka sampai dinaikkan, saudara harus tahu itu. Nah, untuk memastikan mereka mati, tidak ada tangga untuk naik ke atas, lalu taruh tangan, taruh di hidung, masih nafas nggak ya? Nggak, bukan begitu, saudara. Cara memastikan orang yang disalib itu sudah mati, apa saudara-saudara? Tulangnya dipatahkan. Tulangnya dipatahkan. Jadi kalau itu istilahnya gerakan terakhir, itu sengatan terakhir. Begitu tulang dipatahkan, tidak ada respon, mati. Tetapi Alkitab mengatakan, dua orang di samping dan semua tradisi salib, semua yang mati di salib dipastikan dipatahkan tulangnya. Tetapi khusus Yesus, walaupun dua orang di kanan kiri tulangnya dipatahkan, tapi khusus Yesus, bahkan prajurit tidak bisa mematahkan tulangnya. Karena apa? Karena itu sudah diatur jauh sebelum Yesus lahir, bahwa tidak ada satupun tulangnya yang patah. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Jadi kalau Allah sendiri, Yesus sendiri tidak menyerahkan nyawanya, nggak ada yang bisa bunuh dia, saudara-saudara. Dia mati karena Allah sudah serahkan Yesus untuk jadi tebusan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Jadi jangan remehkan peristiwa itu. Kematian Yesus bukan sekedar dia disalib, jauh lebih banyak maknanya. Sampai kematiannya dan kebangkitannya, itu pun sudah diatur. Yesus akan mati, bahkan waktu Yesus masih hidup pun, Yesus katakan kepada murid-murid, aku akan mati dan aku akan dikuburkan. Dan aku akan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sudah tahu. Allah sudah atur segala sesuatunya. Luar biasa Tuhan kita. Dan hari ini saya tidak berbicara tentang kelahiran, hari ini saya tidak bicara tentang kematian, hari ini saya berbicara tentang kebangkitan. Mari kita lihat makna apa yang tersirat, makna apa yang bisa kita kupas di balik kebangkitan Yesus. Apa keuntungannya buat saya dan saudara? Apa gunanya buat saya dan saudara? Apa kena mengena kebangkitan Yesus sampai kepada kita sekarang?
Dan bahkan bukan hanya sekarang, tapi itu hubungannya sampai nanti proses menuju kita menikmati sorga itu. Ada hubungannya semua. Nah, memasuki bagian itu, saya diberi tema oleh gembala yang diangkat untuk tema Paskah. Paskah itu kan berbicara tentang kematian dan kebangkitan. Ya. Jadi jangan tanya lagi, oh jadi kalau hari Jumat itu Paskah, kalau Minggu bukan. Mati dan bangkit itu Paskah. Nah sekarang kita bisa melihat, saya diberi tema ini, sebab dia hidup. Mbah Gani loh baca ini, ayatnya apa Mbah? Ayo Mbah. Tadi pakai bahasa Inggris Mbah, ayo Mbah baca ayatnya apa tadi Mbah? Ayo Mbah, guru bahasa Inggris Mbah Gani ini. Wah luar biasa. Sebab dia hidup, ya bahasa-bahasanya I can face, ada hari besok, aku bisa melihat hari besok. Gitu ya, seperti yang sudah dinyanyikan oleh dua kelompok tadi. Sebab dia hidup, ada hari besok. Pertanyaannya sebelum saya lanjutkan, yang saudara pikirkan waktu saudara bernyanyi, hari besok itu seperti apa sih? Apa di konsep saudara tentang hari besok? Jemaat Getsemani, saya datang ke sini untuk Jemaat Getsemani. Apa konsep saudara saat saudara berkata bahwa sebab dia hidup, sebab dia bangkit, ada hari besok? Apa makna hari besok buat saudara semua? Kira-kira hari besok itu berbicara apa sih? Apa yang saudara diajar selama ini tentang hari besok? Apa hari besok menurut konsep saudara berpikir selama ini? Apakah hari besok itu nanti anakku dapat kerjaan yang baik-baik? Anakku dapat jabatan yang baik-baik? Apakah itu hari besok menurut saudara? Dari sekolah minggu, diajar firman, terus sampai remaja pemuda. Supaya apa? Supaya hari besokmu bagus. Ya bisa juga. Karena itu Allah juga bergerak dalam hal-hal jasmani. Tetapi ada jauh lebih penting tentang hari besok. Konsep yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara. Ini yang paling penting yang harus kita miliki. Hari besok seperti apa? Supaya saudara tidak salah. Dan kalau hari besok seperti yang Alkitab mau, saudara pahami sungguh-sungguh. Saudara akan kejar benar-benar hari besok itu. Saudara akan menatap kepada hari besok seperti konsep firman, bukan seperti konsep kita. Kalau konsep kita, saudara akan mengejar kerja, supaya bisa punya rumah bagus, supaya bisa punya mobil bagus, supaya bisa naik jabatan bagus, supaya punya keuangan yang bagus. Kalau hanya itu hari besok menurut Alkitab, lebih baik kita semua berhenti menjadi orang Kristen. Amin. Kalau hanya itu yang dituju, berhenti jadi orang Kristen, mungkin saya pun gak akan jadi pendeta, saudara. Ngapain? Mari kita lihat konsep because he live, I can face tomorrow. Apa di hari besok yang kita bisa lihat dan bukan hanya hadapi, tapi kita terima, kita miliki hari depan itu. 1 Petrus pasal 1, suratan Petrus yang pertama, karena Petrus menulis 2 surat. Suratan Petrus yang pertama, ayat yang ke-3 mulai sampai ayat yang ke-4 saja. 1 Petrus pasal 1, ayat ke-3 sampai ke-4. Pikirkan kembali, Pak Pardi sudah umur berapa Pak Pardi? 53. Ah, masa? Enggak. 43 Pak Pardi. Masih tokcer. Bu, awas Bu, Pak Pardi jangan keluar sedikit. Apalagi kayak kacamata hitam pakai dasi begini Bu. Ayo jangan Bu. Bahaya, kumisnya bahaya Bu. Kumisnya bahaya Bu. Bukan fisik yang dilahirkan kembali, tapi proses rohani kita harus dibikin baru lagi. Manusia yang lama dalam diri kita harus semakin dihilangkan. Inilah prosesnya. Harus mengalami kelahiran kembali, dan itu semua oleh kebangkitan Yesus. Dari antara orang mati. Dan proses itu harus terjadi pada diri saya dan saudara. Proses itu harus terjadi kepada jemaat Ketintang. Proses itu harus terjadi kepada jemaat Getsemani.
Proses itu juga harus terjadi kepada kita hamba-hamba Tuhan. Semua harus alami proses kelahiran kembali ini. Dan proses kelahiran kembali ini bertujuan supaya saya dan saudara dibawa kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Apa bentuknya hidup yang pengharapan itu? Apa kondisinya hidup yang penuh pengharapan? Saya katakan tadi, bukan ada harapan, oh semoga lamaranku diterima, semoga CV-ku diterima, semoga aku naik jabatan, semoga pekerjaanku lancar, semoga pekerjaanku sukses, semoga produk-produkku terjual, semoga apa lagi? Apa lagi saudara-saudara? Apa lagi? Semoga keuntunganku semakin besar tahun ini. Apakah hanya itu? Kalau hanya itu saudara, salah besar. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, mari kita lihat ayat 4. Ini loh yang dimaksud oleh Allah. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. 3 hal ditekankan Alkitab. Tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Dan itu semua bukan di bumi. Karena di bumi akan hancur segala sesuatunya. Hari ini kerjamu bisa bagus, besok bisa merosot. Hari ini engkau bisa punya jabatan tertentu, belum tentu besok jabatan itu masih saudara miliki. Allah tidak berbicara tentang hal-hal yang di dunia ini. Allah tidak berbicara tentang kesuksesan di dunia ini. Allah tidak berbicara tentang kemakmuran di muka bumi ini. Allah berbicara tentang kekekalan di sorga buat saya dan saudara. Bagian yang tidak binasa, bagian yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Tapi perhatikan baik-baik, itu masih tersimpan di sorga bagi kita semua. Kita belum mengalaminya, masih tersimpan. Nanti kita akan mengalaminya. Tetapi pastikan dulu sebelum kita mengalaminya, dan kita pasti akan mengalaminya, kalau ada satu kehidupan yang baru kita alami dalam hidup kita. Ada kelahiran baru yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ada manusia lama yang semakin harus dihabiskan, harus diganti dengan manusia yang baru. Manusia yang baru itu siapa? Bukan Robert yang baru, bukan Pak Pardi yang baru, bukan Pendeta Sam yang baru, bukan Pak Guntur yang baru, bukan Pak Polisi, Pak Otniel yang baru, bukan Pak Georgie yang baru, bukan Bapak Yoas yang baru. Tetapi siapa? Mari kita lihat Galatia. Galatia pasal 2 ayat 20. Ini yang harus terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bagian A saja. Namun aku hidup, perhatikan, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang harus hidup. Bukan aku lagi, tapi Kristus. Ini penting saudara-saudara, saudara jangan remehkan bagian ini. Ini arti kelahiran baru, bukan lagi kita, tapi semakin lama Kristusnya yang semakin hidup di dalam saya dan saudara. Saya katakan kepada jemaat Ketintang dan semoga ini buat kita semua. Jangan percaya dengan saudara suka dengar, mungkin saya tidak tahu saudara ketemu pengajaran dari mana. Ada 2 yang sering kali dikatakan percaya diri. Yesus tidak pernah ajar kita percaya diri. Firman Tuhan ajar kita apa? Percaya kepada Tuhan. Amin. Bukan percaya kepada diri sendiri. Dan yang kedua kita suka dengar begini bahasanya, gambar dirinya rusak, kepercayaan dirinya rusak. Enggak saudara-saudara. Jadi yang harus dipulihkan adalah gambar dirinya, bukan diri kita lagi yang harus dilihat. Seharusnya yang harus dilihat adalah Kristus di dalam diri kita. Tidak bisa tidak. Karena ini semua perlu supaya apa? Supaya kita mendapat bagian yang 3 hal tadi itu. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mendapat hal-hal yang tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, tidak dapat layu.
Tapi itu semua masih tersimpan. Kita belum mengalaminya, kita belum menghadapinya, kita belum merasakannya. Nanti di surga. Tapi sebelum ke sana, perhatikan baik-baik. Untuk menyelamatkan kita, prosesnya Allah, saudara lihat baik-baik. Allah korbankan dulu anaknya yang tunggal. Setelah Yesus lahir, Yesus mengajar, Yesus disalib, Yesus mati. Setelah Yesus mati, Yesus bangkit. Setelah Yesus bangkit, Yesus tidak naik ke surga. Yesus datangi dulu murid-muridnya. Yesus janji berikan Roh Kudus dulu, baru dia naik ke surga. Prosesnya nggak mudah, saudara-saudara. Demikian juga dengan kerohanian kita. Jangan instan-instan, harus berproses dengan benar. Jangan jadi jemaat yang maunya instan, yang penting hari ini doa, hari ini jawab Tuhan, hari ini doa, hari ini langsung selamat. Nggak bisa. Yesus saja berproses, keselamatan itu berproses. Amin. Dilahirkan kembali oleh kebangkitannya. Kenapa ada unsur kebangkitan? Karena kebangkitan Yesus mematahkan maut. Maut sudah tidak berkuasa lagi. Haleluya. Sehingga saya dan saudara yang percaya Yesus, maut juga tidak berkuasa lagi atas diri kita. Bukan maut yang menjemput kita. Maut hanya mengambil daging, karena upah dosa ini adalah maut. Daging ini mati karena diminta oleh maut. Tapi roh kita, maut tidak berkuasa atas roh saya dan saudara. Amin, saudara-saudara. Tapi proses ini saudara harus sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan 3 hal yang kekal itu, saudara harus sungguh-sungguh ikuti proses Tuhan. Gak boleh sembarangan. Gak main-main, saudara-saudara. Paulus katakan, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Pergantian dari aku, dari keakuan kepada Kristus, ini yang harus terjadi. Proses ini harus makin lama makin terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan salah satunya kenapa penting, karena waktu saya bisa lama-lamanya, saya sampaikan yang pokok-pokoknya buat saudara semua. Kenapa itu penting? Kenapa proses kelahiran ini penting? Kenapa Kristus itu semakin harus hidup di dalam hidup saya dan saudara, itu juga penting. Dan keakuan kita, diri kita semakin lama, semakin habis. Kenapa itu semua penting? Ada pemahaman apa yang kita bisa lihat? Saudara lihat 1 Korintus. Mari kita lihat sebentar 1 Korintus. 1 Korintus pasal 15. Mari kita lihat ayat 53 sampai 55. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 55. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Sebentar ya. Ayat 50 dulu, saudara perhatikan ayat 50. Ayat 50 baru saya langsung lompat ke ayat 53. Perhatikan baik-baik ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Perhatikan, bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, daging dan darah tidak mendapat bagian. Jadi kalau saudara hanya memikirkan yang ini tubuh ini, daging ini, darah ini, nggak bisa. Ini, tubuh ini, nggak bisa masuk kepada kerajaan roh, nggak bisa. Tubuh ini nggak bisa masuk kepada kerajaan kekal, nggak bisa, saudara. Tidak mungkin. Dan bahwa yang binasa, saya dan saudara ini binasa. Ya, tubuh kita ini nanti kalau mati, masuk kubur, binasa. Lama-lama, Alkitab penulis, saya lupa kitab Yesaya atau Ayub, akan muncul ulat-ulat. Berulat, ada ulat-ulatnya, memakan tubuh kita habis. Sampai kita menjadi tanah. Yang tubuh ini gak bisa, saudara-saudara. Ini bakal binasa. Makanya gak bisa masuk, dia gak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah, gak bisa dia. Dan bahwa yang binasa ini, Alkitab katakan, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Yang kita baca tadi di kitab apa? 1 Petrus tadi. Semua di sorga itu tidak dapat binasa. Nah, tubuh ini, saudara pegang, masih tubuh nggak? Coba pegang dulu, pegang, masih tubuh nggak ini? Jangan-jangan sudah tubuh, coba lihat kaki, sudah masih di lantai nggak? Jangan-jangan sudah di atas lantai. Bolehlah sedikit cubit sebelah saudara, cubit, masih orang nggak kamu? Masih sakit ya? Coba cubit, cubit dia, masih rasa nggak? Masih rasa nggak? Masih orang ya? Jadi cubit-cubitan, nanti dulu, itu bukan cubit-cubitan. Nanti cubit-cubitan di rumah. Tubuh ini gak bisa menerima yang tidak bisa binasa, gak sanggup. Gak bisa, saudara. Sekarang, saya lompat di ayat 53. Saudara perhatikan baik-baik. Ini saudara harus tahu nih makna-makna ini, kalau enggak saudara salah nanti. Karena yang dapat binasa ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini
harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi untuk ke surga itu, untuk mendapat bagian yang kekal itu, pakai modal diri kita sendiri nggak bisa. Harus ada yang dirubah dalam diri kita. Itulah manusia rohani kita, harus dirubah seperti Kristus itu. Dilahirkan kembali. Ada proses kelahiran kembali. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke tempat yang tidak bisa binasa. Yang binasa ini nggak sanggup, nggak bisa. Yang dapat mati ini, saya dan saudara pasti mati. Besok bisa ada yang mati, minggu ini bisa ada yang mati, tahun depan bisa ada yang mati. Kita bisa mati hari ini, besok nggak tahu, betul nggak? Nah yang fisik ini nggak bisa, saudara-saudara. Untuk mendapat bagian di kekekalan nggak bisa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Mengenakan seperti pakaian, dikenakan. Ada syarat mendapatkan yang kekal. Yaitu apa? Manusia rohani yang dibaharui. Ayat 54. Nah, yuk kita baca ayat ini sama-sama. Ayat 54. Saudara baca sama-sama ayat ini ya. 2, 3. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Haleluya, saudara-saudara. Jangan main-main dengan proses pembaharuan dari hari ke hari. Yang saya tahu, Jemaat Getsemani ada pendalaman Alkitab di sini. Dan saya tahu gembala sudah mulai ambil alih pelayanan pendalaman Alkitab tersebut. Saya juga tidak bisa terlalu lama. Lama-lama harus gembala yang lebih banyak porsinya. Tapi biarlah damai sejahtera Tuhan yang mengatur. Ya. Kalau saya masih dipercaya 100 tahun lagi di sini, ya gak apa-apa. Berarti umur saya 142 dong. Dan itu gak mungkin. Kalau gembala masih perintahkan saya, berangkat. Siap komandan. Saya kan mesti hormat sama beliau, beliau gembala sekarang. Saudara, saya belajar banyak dari gembala saudara. Kerendahan hatinya saya belajar banyak. Orangnya rendah hati sekali, baik sekali ya. Gak pernah menuntut apapun. Selain dia cuma menuntut satu, sambel. Susah saya, sambel. Tapi kemarin saya bersyukur dia dapat penghiburan, dia dapat sambel di hotel mewah. Makanya setelah itu dia gak mau tinggal di pastori lagi. Sombong. Tapi untung dia bertobat, kemarin mau tinggal di pastori lagi. Enggak. Saya yang paksa beliau harus tinggal di hotel. Sudah jauh-jauh bawa istri, bawa anak, masa tinggal di pastori terus? Di Tulungagung pastori, di Ketintang pastori, sekali-sekali dong di hotel mewah ya. Kalau jemaat Tulungagung gak pernah kasih hotel, saya lah yang kasih hotel. Sorry nyindir sedikit. Gembala saudara baik, sekali rendah hati sekali, saya belajar dari gembala saudara ya. Dan setahu saya di sini ada pendalaman Alkitab. Jangan remehkan pendalaman Alkitab itu. Itu berkat buat jemaat Getsemani. Saudara enggak dibaharui rohanimu, engkau tidak mengalami kelahiran baru. Jangan harap engkau bisa masuk di kerajaan kekal itu. Enggak bisa, saudara. Yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Itulah Kristus yang harus semakin hidup di dalam diri saya dan saudara. Enggak bisa. Makanya Yesus katakan, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan Allah. Bukan semua orang yang sudah bikin mujizat, bikin nubuat dan lain sebagainya, bukan. Bukan pimpinan ini, pimpinan itu, pendeta ini, pendeta itu, bukan. Yang Yesus kenal adalah kalau ada Kristus di dalam orang tersebut.
Sesulit apapun perjuangan rohani saudara, saudara harus berusaha mendapatkan yang kekal. Jangan sia-siakan pendalaman Alkitab, Jemaat Getsemani. Di situ saudara dibaharui. Kalau saudara nggak dibaharui, saudara rugi. Lebih baik sekalian nggak jadi orang Kristen. Karena jadi orang Kristen pun begitu saudara nggak dibaharui, nggak ada gunanya kok. Harus alami pembaharuan. Sesulit apapun harus mau dibaharui oleh firman. Kristus harus kita kenakan di dalam diri kita. Baru di situ Allah akan mengenal saya dan saudara. Karena apa? Karena ada Kristus itu. Saya bersyukur gembala sudah melakukan bagian itu. Nanti kalau gembala ditanya oleh Tuhan, gembala nggak bersalah. Karena gembala sudah melakukan bagian. Gembala sudah mengajar, gembala sudah kasih firman, gembala sudah kasih semua yang perlu. Jemaat yang tidak mau mengambil bagian itu, saudara sendirilah yang akan rugi. Awas kalau tidak sampai mengalami kelahiran rohani. Dan saudara masih biarkan hidup saudara dengan cara-cara saudara yang lama terus. Ingat, yang dapat binasa ini tidak bisa mewarisi yang kekal. Harus ada Kristus yang semakin terlihat dalam hidup kita. 1 Tesalonika, tidak panjang-panjang. Semoga renungan firman Tuhan malam hari ini memberkati saudara sekalian. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Pemain musik boleh ke depan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23. Mari baca ayat ini. Semoga Allah damai sejahtera terpelihara, amin. Jemaat Getsemani terpelihara sempurna dan tidak ada cacatnya. Hanya firman yang bisa membuat kita tidak cacat rohani. Hanya firman. Allah nggak terima produk cacat. Allah nggak terima produk gagal. Kasih Allah bukan berarti membuat kita bisa melakukan sesuka-suka yang kita mau. Semua harus ikuti konsep firman. Allah tidak terima yang cacat. Dengar baik-baik. Bukan cacat fisik, saya cacat fisik saudara. Tangan kanan saya tidak sempurna seperti saudara semua. Makin lama makin lemah. Saudara mungkin juga ada yang seperti itu. Allah tidak bicara tentang cacat fisik. Ini loh rohani. Allah nggak terima cacat rohani. Makanya mumpung masih hidup, semua cacat rohani harus diperbaiki di dalam Tuhan. Kejar yang kekal. Bilang ke sebelah-sebelahmu, kejar yang kekal. Amin. Cari yang kekal itu. Mau jemaat Ketintang, mau jemaat Getsemani, mau saudara ada di ujung pelosok manapun, kejar yang kekal. Sampai saudara masuk ke tempat yang tidak dapat binasa. Itulah sorga buat saya dan saudara. Kejar pembaharuan rohani saudara. Saudara gak usah pusing dengan ekonomimu. Kerjalah sewajarnya. Jangan tinggalkan pelayanan-pelayanan saudara. Karena saudara punya prioritas. Prioritasmu bukan kaya di bumi. Prioritasmu bukan punya rumah mewah di bumi. Prioritas kita adalah prioritasnya Tuhan. Apa prioritasnya Tuhan? Dia bawa saya dan saudara kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Untuk mengalami yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita semua. Semoga kita semua ketemu di sana nanti. Semoga kita semua ketemu di sana nanti. Kita nggak tahu kita bisa meninggal hari ini, kita bisa meninggal besok. Tapi waktu kita menutup mata jasmani kita, mata rohani kita ada bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Ambil bagian itu. Jangan kehilangan kerajaan yang kekal itu. Mengiringmu
seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari semua mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku Tuhan. Mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Ku serahkan padamu harapanku hanya di dalam-Mu, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku untuk memuliakan-Mu. Perhatikan baik-baik, sekali lagi saya tekankan. Rencana Tuhan yang terbesar, rencana Tuhan yang termulia, bukan kasih saudara pekerjaan yang baik. Bukan kasih saudara punya perusahaan sendiri. Bukan supaya engkau naik jabatan di pekerjaan-pekerjaanmu. Rencana Tuhan yang terbesar bukan supaya engkau punya rumah mewah. Bukan semata-mata supaya engkau bisa kasih makan istri dan anakmu. Dengarkan baik-baik. Hidupmu selama di dunia ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan itu adalah tanggung jawab Bapamu yang di sorga. Tapi tanggung jawab Tuhan bukan berhenti hanya memelihara saudara ada di bumi ini. Tanggung jawabnya terbesar adalah selamatkan rohmu. Dia siapkan rumah yang kekal di sorga buat kita. Dia siapkan bagian yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa layu. Itu rencana Tuhan terbesar dalam hidup kita. Bukan ekonomimu. Jangan salah. Jangan mau lagi terima pengajaran-pengajaran yang hanya bersifat fisik. Jangan hanya senang dengan telingamu. Hanya menyenangkan telingamu. Pengajaran yang saudara harus terima sekarang sudah berkualitas roh. Bukan lagi berkat-berkat jasmani. Itu yang terpenting dalam kekristenan. Kekristenan tanpa keselamatan bukan kekristenan. Dan kekristenan tanpa surga bukan kekristenan. Kekristenan tanpa Kristus bukan kekristenan. Kekristenan itu berbicara kekekalan. Allah bawa semua yang percaya kepadanya dalam kekekalan. Masuklah dalam rencana Tuhan yang indah itu. Alami rencana Tuhan yang indah. Itulah kekekalan buat kita semua. Mari angkat tangan kita semua. Mari angkat tangan kita semua. Mengiringmu
seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu. Teguhkan hati bersama-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Izinkan saya sampaikan kata-kata ini ada di hati saya. Tutup mata saudara semua. Tidak ada yang lihat satu dengan yang lain. Siapa dari antara saudara yang selama ini hanya mengejar yang jasmani? Saudara jujur sama Tuhan. Saudara hanya kejar yang jasmani. Karena saudara khawatir dengan ekonomimu. Engkau khawatir dengan hidupmu. Engkau kerja mati-matian. Engkau kejar harta, engkau kejar dunia karena kekhawatiranmu. Seakan-akan Tuhan tidak bisa pelihara hidupmu di muka bumi ini. Tidak ada yang buka mata. Kalau engkau seperti itu di hari-hari ini, angkat tanganmu dan minta ampun sama Tuhan. Tidak usah malu. Kesombonganmu akan menghancurkanmu. Tidak usah malu, angkat tanganmu. Saya tahu, haleluya. Haleluya. Tidak usah malu. Saudara selama ini salah. Selama ini mungkin saudara hanya kejar ekonomi. Saudara hanya kejar kesuksesan. Saudara khawatir. Saudara takut. Dan saudara banyak salah di situ. Saudara enggak prioritaskan manusia rohanimu. Padahal Tuhan sudah sediakan yang tidak dapat binasa buat saya dan saudara. Saudara jujur angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jujur angkat tanganmu. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Jangan banggakan yang jasmani. Jangan kejar yang jasmani ini yang bisa binasa. Kejarlah yang kekal. Yang sudah dipersiapkan buat saya dan saudara yang percaya kepada Yesus. Jangan sia-siakan kebangkitan Yesus. Kebangkitannya melahirkan kita menjadi baru. Kejar yang kekal. Kejar yang kekal. Cari yang kekal itu. Masuklah kepada yang kekal. Alami yang kekal di dalam Tuhan. Saudara yang mau alami yang kekal, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Engkau yang mau alami yang kekal bersama Tuhan. Engkau yang mau alami yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Dan mulai hari ini komitmenlah, miliki komitmen sama Tuhan. Aku mau ikuti rencanamu yang kekal itu Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengiringmu seumur. Kehendakku. Aku mau serahkan semua sekarang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua harapanku, aku serahkan hanya kepadamu. Aku mau teguh
Yesus, ikuti yang kau mau. Mari semua. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku semua serahkan. Apapun harapan-harapan saudara, hanya di dalam-Mu Tuhan. Bersama-Mu, jadikanku rencana-Mu dengan satu tujuan, hanya untuk memuliakan Tuhan. Seluruh jemaat Getsemani mengiringmu. Mari jemaat Getsemani. Kehendakku kuserahkan padamu Tuhan. Semua harapanku hanya di dalam-Mu, bukan Kamu, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku untuk saya rindu. Seluruh jemaat sendiri katakan, mengiringmu. Seumur hidup. Haleluya. Dengarkan kata-kata ini. Sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan. Semua harapan-harapanku hanya di dalam-Mu. Mulai sekarang Tuhan, bukan teguh. Sekarang selama aku hidup, jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu Tuhan. Lagi jemaat katakan kepada Tuhanmu, mengiringmu. Nikmati ini. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Nikmati ucapanmu kepada Tuhan. Nikmati penyerahanmu kepada Tuhan. Kehendakku semua serahkan. Apapun harapanku, aku serahkan kepadamu Tuhan. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan, bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
Mari itu sejenak kita menyembah Tuhan kita. Mari sejenak kita sembah Tuhan kita. Bersyukurlah untuk yang kekal. Bersyukurlah untuk yang kekal yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Berterima kasih untuk yang kekal yang Tuhan sudah siapkan buat saudara semua. Haleluya. 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 Alami yang kekal, alami yang kekal dari Tuhan. Alami yang kekal. Alami yang kekal dari Tuhan. Jangan sampai tidak mendapat yang kekal itu. Jangan sampai tidak dapat yang kekal itu. Jangan sampai tidak dapat yang kekal itu.